Halo semuanya, apa kabarnya nih di tahun 2021 ini? Tidak terasa tahunnya udah berganti aja ya. Semoga masih tetap semangat dalam belajar dan tentu saja semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alkyne ya. Jadi kok alkyne lagi, Bu? Iya, jadi ini masih hutang sebenarnya dari semester lalu karena kita belum tuntas membahasnya. Jadi kita tuntaskan hari ini, yaitu kita bahas tentang chemical properties and preparation-nya. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang? Oke, ingat sebelum memulai segala aktivitas jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar dan jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih sehat dan bisa untuk belajar. Kemudian yang kedua, siapkan modul kalian. Kemarin sudah pada mengambil modul kan ya di sekolah ya, jadi disiapkan modulnya, jangan disimpan di pojokan ataupun dijadikan bantal ataupun pengganjal pintu ya, jadi disiapkan modulnya, nanti dicoret-coret kalau ada catatan yang perlu ditambahkan, jadi kalian tidak perlu nulis-nulis lagi, tinggal modulnya dicoret-coret. Oke, baik. Materi kita apa sih yang kita bahas sesuai yang terpampang di judul tadi ya. Jadi kita membahas chemical properties-nya dari alkyne, reaksi-reaksi yang terjadi pada alkyne. Kemudian yang kedua kita bahas tentang preparation-nya ya, bagaimana cara membuat alkyne-nya. Kemudian yang ketiga, alkyne in nature atau kegunaan dari alkyne itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Kita lanjutkan. Sebentar, tunggu dulu. Nah, ngomong-ngomong ini kalian masih ingat tentang alkain nggak sih? Alkain itu apa? Bentuknya bagaimana? Masih ingat nggak? Atau jangan-jangan udah lupa sama sekali ya? Udah liburan semester menguap semua nih, jangan-jangan ingatannya. Ayo lo, gimana? Ayo, coba kita cek ya. Ini ada beberapa pertanyaan sederhana. Nanti ada poin-poin. Kalau kalian tidak perlu dikemukakan ya dalam hati saja. Ini saya masih ingat atau enggak ya? Nah, oke. Yang pertama, general molecular formulanya alkyne apa coba? Tanpa melihat buku coba, masih ingat nggak apa general molecular formulanya? Kemudian pertanyaan basic yang berikutnya, alkyne itu double bond atau triple bond? Wah, ini kalau kalian sampai pertanyaan nomor 2 ini kalian tidak ingat, sebaiknya kalian tutup dulu ini ya videonya atau slide-nya, buka dulu catatannya yang kemarin ya. Oke, kemudian simplest alkyne, molekul paling sederhana dari alkyne itu yang seperti apa? Namanya apa? Ayo, masih ingat nggak? Ya, oke. Sekarang agak meningkat sedikit pertanyaannya ya. Kalau yang tadi, wah, Bu, saya masih ingat tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Kita bicara isomernya. Kira-kira alkyne itu punya geometrical isomer nggak? Ayo coba dicek-cek lagi ingatannya ya. Oke, terus kemudian apakah kalian masih ingat tentang addition reaction? Karena kita mau bahas tentang reaksi ya, ini addition reaction. Addition itu masih ingat nggak? Adisi, reaksi adisi itu yang seperti apa? Ayo, terus kemudian, nah, apakah kalian masih ingat tentang Markovnikov's rule? Loh, kenapa disebut-sebut lagi, Bu? Nanti kita bahas lagi soalnya di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan ternyata dari semua poin yang disebutkan barusan kalian tidak ingat sama sekali ya. Ini ada beberapa rekomendasi ya. Jadi yang pertama, nafas dulu, tenang dulu ya. Tenang dulu. Jangan langsung panik gitu ya, tenang dulu. Terus kemudian ambil segelas air ya, air apa aja terserah ya. Oke, terus kemudian siramkan air ke kepala kalian. Oh, enggak ya. Biar dingin kepalanya. Enggak. Ya, aja minum air dulu biar tenang gitu ya. Terus kemudian lakukan meditasi gitu ya untuk membuka file-file di otaknya. Mungkin kemarin disimpan file organiknya di rak sebelah mana dalam otaknya gitu ya. Coba dicari-cari dulu atau di search filenya. Terus kemudian atau mungkin buka buku catatannya yang kemarin yang dalam bentuk organik smart book udah pada PDF semua udah bagus-bagus gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan itu kalian sudah enyahkan dari hidup kalian catatan itu saya tidak mau melihat catatan lagi saya buang saja Bu dari hidup saya misalkan gitu ya. Ya udah lihat catatan temennya ya, minta dikirimin sama temennya ya catatannya. Oke. Terus kalau misalkan ternyata setelah melihat catatan tidak memberikan efek apapun, saya tidak tahu apa yang Ibu maksud dengan alkyne. Berdoa lagi ya, berdoa supaya diberikan pencerahan sama Yang Maha Kuasa ya. Oke, baiklah. Ya, selanjutnya
bagi yang sudah mengingat kita lanjut dulu. Kalau tadi yang belum mengingat, di stop dulu aja, jangan dipaksakan ya. Nanti kalau sudah siap baru mulai lagi ke sini, oke? Yang pertama kita bahas tentang chemical properties of alkyne. Ada clue nih, remember alkyne is unsaturated. Artinya dia termasuk golongan tidak jenuh ya. Nah, berarti yang bisa terjadi pada reaksi pada senyawa tidak jenuh itu yang pertama adalah adisi, reaksi adisi. Ini hanya mengulang saja ya, ini review sudah kita bahas sebenarnya di alkena, di alkana juga sempat kita bahas. Ini cuman kayak refresh aja ya. Addition of hydrogen, catalytic hydrogenation. Jadi kita melakukan reaksi adisi, yaitu dengan menambahkan hidrogen dengan keberadaan in the presence of katalisnya. Katalisnya bisa pakai Ni, Pd, Pt gitu bisa ya. Jadi produknya apa? Produknya akan menghasilkan alkana. Nah, ini contoh reaksinya. Apakah masih ingat? Teringat sesuatu? Ini alkyne-nya, triple bond. Kemudian di sini kita tambahkan H2 ya. Di sini molnya ada 2 H2 sehingga proses adisinya akan terjadi sebanyak 2 kali. Jadi masuk dulu seperti yang sebelum-sebelumnya, hidrogennya masuk ke sini ya. Karena adisi berarti karena ada atom yang bertambah maka ikatan triple bondnya akan putus satu menjadi alkena kan ya? Terbayang? Terbayang dong. Kemudian di sini masih sisa H2-nya, kita tambahkan lagi sehingga double bondnya akan putus, hasilnya akan menjadi seperti ini, single bond ya. Hidrogennya bertambah, ikatan unsaturatednya berkurang. Oke, sama ya? Sama dong. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua masih reaksi adisi juga. Di sini reaksi adisi dari hidrogen. Wah, masih hidrogen juga. In the presence of Lindlar's catalyst. Ayo nih yang terakhir kemarin ya di preparation of alkene, Lindlar. Ayo, kalau Lindlar sama katalis yang tadi tuh bedanya apa gitu kan ya. Jadi kalau Lindlar katalis masih sama pakai palladium, masih ingat? Palladium yang dikomplekskan dengan BaSO4 atau CO3 dalam quinolin. Nah, jadi kalau kita pakai Lindlar katalis, kita tambahkan H2 kepada alkin, maka produknya stop di sini. Kita dapatkan apa? Alkena ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kalau kemarin kita mengatakannya, kalau mau buat alkin dari alkyne, langsung pakai Lindlar katalis saja. Kalau reagennya H2, jadi tidak usah pakai NiPdPt. Jadi supaya pasti hasilnya alkin, kita pakai Lindlar katalis. Masih sama ya? Masih. Oke, kita lanjut ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga itu adalah addition of halogen. Jadi masih reaksi adisi ya. Di mana di sini kita menggunakan halogen seperti Br2 atau Cl2 yang kita adisikan kepada alkyne. Nah, di sini produknya itu disebutnya dihalida. Dihalida itu berarti di2 ya, ada 2 halogen yang terikat. Kalau reagen yang kita gunakan tuh satu ekivalen atau 1 mol, contohnya Br2 atau Cl2. Atau bisa juga produknya berupa tetrahalida. Tetra berarti 4. Kalau reagen yang kita gunakan jumlahnya 2 mol, contoh 2Br2 atau 2Cl2. Nah, pada reaksi ini kita juga menggunakan CCl4 dan CH2Cl2 itu kita gunakan sebagai solvent. Seperti itu. Nah, ini contohnya, misalkan di sini kita punya propine ya, propine, tapi kalau reaksi keseluruhan di kotak ini, berarti itu jumlah halogen yang digunakan adalah sebanyak 2 mol. 1, 2 ya, jadi ada 2Br2. Nah, kalau reaksinya kita reaksikan secara bertahap. Pertama adisikan Br2-nya dulu. Br masuk ke karbon sebelah kanan, satu lagi masuk ke sebelah kiri, jadilah seperti ini. 1,2 di bromo propin. Masih ada double bond-nya ya. Oke, ini yang dinamakan dihalida. Halogen yang terikat ada 2. Kita adisikan sekali lagi Br2-nya ya. Br2-nya kita masukkan lagi 1, 2. Nah, kita dapatkan seperti ini, tetrahalida. Jadi kalian nanti kalau mereaksikan perhatikan nih berapa banyak reagen yang berapa mol gitu ya, reagen yang digunakan 1 mol atau 2 mol. Jadi produknya supaya tidak salah. Nah, ini namanya adalah 1,1,2,2 tetrabromo propan ya, udah jadi alkana semuanya single bond. Oke, ini contoh yang lain, misalnya pakai butane, pakai Br2 juga sama ya di sini. Jadi kalau 1 mol dihalida, kalau 2 mol tetrahalida.
Nah, di sini sekali lagi diingat CCl4 dan CHCl2 itu hanya bertindak sebagai pelarut atau solvent. Nah, reaksi yang keempat, addition of halogen acid. Oke, kalau tadi Br2 dan Cl2 halogenation, kalau hydrohalogenation, berarti reagen yang digunakan itu contohnya HBr, HCl, HI, seperti itu ya. Nah, di sini produk yang terbentuk disebutnya monohalida. Monohalida berarti hanya ada satu halogen, jadi yang digunakan reagennya sama seperti yang tadi, 1 mol, contohnya 1 HBr saja, atau bisa dihalida kalau reagennya 2 mol. Jadi misalkan 2 HBr, 2 HCl gitu ya. Jadi ada 2 halogen yang terikat. Nah, di sini kalian menemukan lagi kata-kata ini. Jadi mengikuti Markovnikov's rule. Terminal alka itu maksudnya kalau triple bondnya berada di ujung seperti itu ya. Jadi kalian bisa menentukan yang mana yang lebih kaya hidrogen, yang mana yang lebih miskin gitu ya. Kaya miskin lagi ya, bertemu lagi. Nah, Markovnikov's rule masih ingat? Masih dong ya, semoga nggak lupa ya. Oke, jadi kalau untuk ini contohnya, jadi kalau misalkan kita pakai HBr, berarti kita pisahkan dulu bagian positif dan negatifnya. Yang kaya akan makin kaya. Nah, berarti hidrogennya akan menuju ke karbon yang lebih kaya hidrogen. Yang di ujung kebetulan ini punya 1 hidrogen, kalau yang sebelahnya miskin tidak punya ya. Jadi hidrogennya masuk ke karbon sebelah kanan, Br-nya akan masuk ke karbon sebelah kiri. Kita dapatkan seperti ini, 2 bromopropin. Nah, ini kalau 1 mol. Tapi kalau misalkan reagennya 2 mol, berarti tambahkan lagi dong HBr-nya. Jadi hanya masuk ke karbon sebelah kanan, seperti yang tadi. Br-nya masuk ke karbon yang sebelah kiri. Di sini putus ya, double bond-nya putus. Maka kita dapatkan produknya seperti ini. 2,2 di bromopropan. Mudah kan ya? Iya Bu, mudah banget ini, cincai banget sih Bu, nggak ada tantangannya gitu yang ini, ya memang seperti ini ya reaksinya ya. Jadi adisi Markovnikov itu jangan sampai lupa. Reaksi yang berikutnya kelima masih adisi juga, di sini adalah addition of hypohalaous acid. Apakah kalian teringat sesuatu? Hypohalaous acid itu yang seperti apa? Ayo coba ingat lagi. Ya, hypohalaous acid itu contohnya HOCl, HOBr. Masih ingat ya? Sekarang kalau Ibu tanya, yang mana yang bagian positif? OH atau Br? Ayo, atau HOCl, yang positifnya si Cl-nya atau OH-nya? Ayo, diingat lagi ya. Nah, di sini kalau adisi, ini juga masih sama mengikuti aturan Markovnikov ya, Markovnikov's rule, produknya itu namanya disebut sebagai dihalokarbonil ya. Nah, contoh reaksinya seperti ini. Wah, apa nih Bu? Kok gini? Tenang, ini sama mudahnya. Jadi kita langsung ke reaksinya. Di sini perhatikan kita punya propine, kemudian propine ini kita adisikan atau kita tambahkan 2 mol HOCl. Ya, 2 mol HOCl. Tadi kalau yang Cl-nya, yang halogennya itu berarti bertindak sebagai warga positif gitu ya. Kalau yang OH-nya itu warga negatif. Yang kaya makin kaya, jadi di sini Cl-nya akan masuk ke karbon yang di ujung, 2 buah Cl-nya ya, 2 kali masuk di ujung. Akan didapatkan seperti ini. OH-nya akan masuk di karbon nomor 2. Nah, triple bond-nya putus. Nah, ini produknya. Tapi kalau kalian mendapatkan produknya seperti ini, dikatakan produknya unstable. Kenapa unstable? Karena ada 2 buah OH yang terikat pada satu karbon yang sama. Jadi kalau seperti ini, dia akan melepaskan air ya. Dia akan melepaskan molekul H2O. Yang mana yang dilepaskan? Dia lepaskan satu molekul OH-nya, ya. Kemudian satu lagi hidrogennya diambil dari yang di atas. Nah, ini lepas ya, supaya stabil H2O lepas. Di sini makanya ada tulisan min H2O. Nah, kalau misalkan sudah lepas, berarti kan O-nya tangannya kurang ya, C-nya juga kurang. Maka di sini terbentuk double bond. Nah, maka di sini akan terbentuk namanya karbonil. Jadi C double bond O. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau sudah sampai di sini, kalian jangan stop di sini ya, tapi keluarkan dulu atau hilangkan dulu H2O-nya, sehingga dia akan menjadi molekul yang stabil seperti ini. Jadi C double bond O CHCl2 seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, ini reaksi yang terakhir ya untuk reaksi pada alkyne, jadi adisi semua ya di sini yang kita bahas kali ini. Di sini adalah addition of water.
water, water. Jadi, atau namanya hidrasi ya. Nah, oke kita baca dulu sama-sama ya. In the presence of strong acid or Hg2+ katalis. Jadi dengan adanya keberadaan dari asam kuat dan katalis Hg2+, jadi H2O kita tambahkan kepada triple bond. Nah, di sini ketika terbentuk produknya itu disebut sebagai enol. Nah, enol ini produknya tidak stabil. Kemudian dia mengalami rearrangement untuk membentuk produk, di mana di produknya itu terbentuk yang namanya karbonil. Jadi yang namanya karbonil itu adalah ini ya, C double bond O. Itu disebutnya sebagai karbonil. Nah, nama produknya itu bisa berupa asetaldehid atau keton ya. Jadi tergantung alkain yang digunakannya apa. Nah, contohnya seperti ini, perhatikan ya. Ini misalkan kita punya triple bond di sini, kita adisikan H2O, ini sama ya, follow Markovnikov's rule juga ya. Jadi kalau misalkan simetris kan kita tidak pakai aturan, dimasukkan saja. Kalian perhatikan yang merah ini hanya masuk misalkan ke karbon yang sebelah kiri, O-nya masuk ke karbon sebelah kanan. Didapatkanlah ini. Nah, ini yang disebut sebagai enol. Jadi enol itu apa? Jadi ada nih gugus OH ya, perhatikan gugus OH-nya terikat pada karbon. Ini karbonnya, tapi karbon ini juga berikatan double bond. Nah, itu disebut enol. Nah, ini tidak stabil ya. Jadi di sini tidak stabil disebutnya. Nah, supaya stabil dia melakukan rearrangement. Jadi tidak seperti yang reaksi sebelumnya itu kan dia melepaskan H2O. Nah, kalau ini tidak, dia mengatur dirinya sendiri. Ada yang berpindah dalam dirinya sendiri. Nah, jadi perhatikan di sini, kalian lihat ini produk yang stabilnya ya. Jadi yang terjadi itu adalah si double bond-nya, double bond itu akan pindah ke sini. Ya, pindah sehingga akan membentuk C double bond O seperti ini ya. Jadi double bond-nya pindah, kemudian kalau double bond-nya pindah berarti di sini kan tangan O-nya jadi kelebihan ya. Nah, karena itu dia akan melepaskan hanya lepas. Nah, karena hanya sudah lepas, berarti sudah cukup. Nah, sekarang karena ini double bond-nya pindah, berarti C yang di sini tangannya jadi kurang ya. Jadi, kekurangan tangan, harusnya kan 4, jadi tangannya cuma 3. Nah, maka nanti si karbon ini yang akan menarik si C-nya ini. Jadi diambil gitu ya, hidrogennya masuk ke sini gitu, seperti itu. Jadi didapatkan produknya seperti ini. Perhatikan merah-merahnya. Nah, hidrogen yang awalnya bersama OH di sini akan pindah ke C, kemudian di sini terbentuk double bond. Nah, ini terbentuk yang namanya karbonil itu tadi, karbonil group. Nah, kemudian di sini ini yang kita sebut sebagai keto-enol tautomerism. Nah, kalian masih ingat kan dulu kita ada waktu belajar isomer, kita ada membahas yang namanya keto-enol, bukan keto-enol, tautomerismnya ya, tautomerism. Jadi tautomerism itu adalah konstitusional isomer di mana terdapat perbedaan dari letak double bond, ya, location of double bond, dan hidrogen atom. Nah, kalau two tautomers ini adalah sama ya dengan satu sama lain. Maksudnya mereka tuh jumlah karbonnya sama, jumlah oksigennya sama, hidrogennya sama. Nah, ini kalau enol, perhatikan enol ada gugus OH. Nah, ini ada double bondnya antara C dengan C di sini. Nah, kalau yang keton, double bondnya pindah yang seperti yang tadi ya, pindah dengan O sini, C double bond O, hidrogennya pindah ke C yang sebelahnya. Jadi tangannya sama. Seperti itu. Oke, beres untuk reaksi pada alkainnya. Kalau reaksi Ibu bisa mengalami oksidasi nggak Bu yang alkain? Bisa ya, jadi sama seperti alkena, alkain juga bisa mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau kalian masih ingat di semester lalu yang dipotong-potong membentuk aldehid, keton, karboksilat, nah itu juga bisa ya di alkain. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di modul kalian. Oke, jadi yang kita bahas sekarang ke adisinya saja.